Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong. 2, 3. Iya, ini tentang fenomena yang kita katakan di media sosial kemarin, tentang fenomena negeri dongeng. Kita katakan negeri dongeng karena pemahaman kita tentang aturan undang-undang, apalagi yang paling tinggi orang ini Undang-Undang Dasar mengatakan di dalam salah satu pasal 34 kalau tidak salah ayat 1 mengatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dibiayai oleh negara. Tetapi kenyataannya setelah kita melihat di lapangan, ini sebenarnya udah berminggu-minggu setiap lewat kita lihat. Suatu ketika terpanggil kita berpikir kenapa belum 1-2 kali kita lewat kita belum pergi, karena kita terbatas dengan tupoksi saya sesuai komisi yang saya bidangi. Nah, di komisi yang saya bidangi tidak ada yang dinamakan dinas sosial di situ. Tetapi saya terpanggil dengan kapasitas saya sebagai wakil rakyat, dan kita turun lapangan kemarin beberapa hari itu melihat begitu rancunya kalau kita combine dengan program pemerintah, aturan-aturan pemerintah yang kita pahami sedikit di dalam lembaga, yaitu tentang kesejahteraan, kelayakan, tentang sandang, pangan, dan papan itu tidak berlaku bagi mereka ini. Mereka tidur di emperan, beratapkan langit, makan kalau ada pendapatan makan, kalau tidak ada pendapatan tidak makan. Nah, di sini kan sesuai undang-undang itu negara harus hadir. Karena di manapun itu, dalam kondisi apapun itu, dengan situasi dan kondisi dinamika yang ada di Kota Manado ini, taruhlah hajatan politik tentang Pilwako begitu gencar digaungkan, tapi coba kita merasa terpanggil dengan dasar sosial, dasar kemanusiaan, menghambur-hamburkan dengan cara-cara yang tidak elegan tentang uang-uang para kandidat. Coba perhatikan masyarakat yang termarginalkan, masyarakat yang terpinggirkan, masyarakat yang lepas kontrol dari pemerintah. Karena itu kemarin itu saya katakan di postingan saya itu negeri dongeng. Karena bagi kita itu secara logika itu tidak bisa ada di Kota Manado. Itu hanya ada di dongeng-dongeng. Ada yang Pak Ketua ingin sampaikan kepada SKPD yang terkait, Pak? Bisa disos? Dinas Sosial. Iya, kemarin saya lihat di media sosial, mungkin kepala dinasnya salah satu kepala bidangnya mengatakan mau dicek mereka itu, bahkan ada statement dia yang mengatakan bukan warga Manado. Saya sudah turun langsung dan bertanya langsung yang mana mereka itu tinggal di Manado. Memang ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Kota Mabagu. Tetapi setelah saya memeriksa semua itu, saya melihat mereka itu paling banyak 90% berdomisili di Manado. 10% itu dari luar daerah. Nah, bagi kita tidak melihat wilayahnya, saya terpanggil untuk menggaungkan ini dikarenakan melihat tentang kemanusiaan. Dan KTP-nya ada loh, sebagian yang ada KTP. Sebagian yang tidak ada KTP, ya begitulah yang kalau di negeri dongeng. Orang yang normal makan 3 kali sehari pun mau mengurus KTP itu sulit. Apalagi mereka itu 1 hari paling tinggi 1 kali makan, itu pun kalau ada uang, kalau dapat dari hasil kumpulan barang bekas yang ada. Jadi untuk bertanya tentang status kependudukan, kalau kita rasa terlalu naif kita untuk menjadikan salah satu alasan untuk mau tanya status kependudukan. Ya, sebagai negara harus hadir di
situasi yang genting seperti itu. Apalagi kota Manado yang gaung-gaung dari pemerintah kota yang mana tentang anak-anak terlantar, fakir miskin, direkrut, dipelihara. Mana kenyataannya? Buktinya mana? Saya setiap malam loh dapati. Tadi malam aja saya dapati juga di lokasi yang berbeda, bukan di lokasi yang sama. Jadi harapan kita sebagai wakil rakyat mengharapkan pemerintah Kota Manado, dalam hal ini Dinas Sosial, untuk lebih fokus mengurus bidangnya. Jangan dikarenakan sibuk dengan hajatan politik, bidang yang dia bidangi tidak dia fokus, tidak dia maksimalkan. Kenyataannya di lapangan banyak masalah-masalah tentang sosial. Jadi harapan kita dari sebagai pribadi wakil rakyat mengharapkan kepada instansi terkait, Dinas Sosial dalam hal ini, karena ada uang di situ, ada uang rakyat yang dibayar oleh rakyat untuk peruntukannya untuk orang-orang seperti mereka. Jadi mana uang rakyat yang diperuntukkan untuk orang-orang seperti mereka itu? Saat turun lapangan, apakah benar di lokasi tersebut, apakah ada ibu-ibu hamil yang tidur di emperan-emperan itu, Pak? Oh tidak, kalau ibu hamil itu ibu gendut, saya lihat hari pertama, hari kedua saya ketemu dia sudah bangun, saya tanya langsung, katanya tidak, bukan hamil. Jadi tidak ada ibu hamil di situ. Terima kasih. Chandra Mata Sulut Headline News melaporkan dari Manado.